Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakwan Balagosa Nugroho, dari NIM G0024 dari kelas B, yaitu dengan kelompok B9. Nah, dengan aslab pengampu Mas Komang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang soal laporan yang kedua, yaitu seorang merasa lemas pada tangan, tepatnya di gigi 1 sampai 3, tidak dapat berkontraksi saat jari ditegakkan untuk menggenggam. Pertanyaannya, A. Jelaskan inervasi pada muskulus di regio antebrasi dan manus. Yang B. Jelaskan anatomi pada muskulus regio antebrachium beserta kinesiologinya. Nah, kita akan menjawab pertanyaan yang A. Jelaskan inervasi pada muskulus di regio antebrasi dan manus. Inervasi pada muskulus di regio antebrasi. Inervasi otot-otot di regio antebrasi atau lengan bawah dan manus atau tangan berasal dari beberapa cabang plexus brachialis. Plexus brachialis adalah kumpulan saraf di leher dan bahu yang menginervasi anggota gerak atas, mulai dari akar spinalis C5 hingga T1. Inervasi ini penting untuk menggerakkan dan sensasi di lengan bawah dan tangan. Yang pertama, inervasi pada otot-otot di regio antebrasi. Otot-otot antebrasi dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok anterior dan kelompok posterior. Dan dengan masing-masing kelompok memiliki inervasi yang berbeda. Kelompok anterior atau flexor, inervasi pada otot-otot flexor sebagian besar berasal dari saraf medianus dan saraf ulnaris. Saraf medianus menginervasi sebagian besar otot flexor lengan bawah, termasuk otot pronator teres, otot flexor carpis radialis, otot palmaris longus, otot flexor digitorum superficialis, otot flexor posterilis longus, dan bagian otot flexor digitorum profundus. Terus ada kelompok posterior. Inervasi pada otot eksterior terutama dilakukan oleh saraf radialis dan cabangnya. Saraf radialis menginervasi seluruh otot eksterior di lengan bawah, termasuk otot eksterior carpi radialis longus dan brevis, otot eksterior digitorum, otot eksterior digiti minimi, otot eksterior carpis ulnaris, dan otot supinator. Yang kedua, inervasi pada otot-otot di regio manus atau tangan. Otot-otot di tangan berbagi menjadi 3 kelompok, yaitu otot-otot tenar ibu jari, otot hipotenar jari kelingking, dan otot intrisik lain, termasuk lumbricalis dan interosseus. Otot-otot tenar, kelompok ini diinervasi terutama oleh saraf medianus yang menginervasi otot-otot berikut, yaitu otot abductor pollicis brevis, otot flexor pollicis brevis, dan otot opponens pollicis. Namun otot abductor pollicis inervasi oleh saraf ulnaris. Otot-otot hipotenar, otot hipotenar semuanya diinervasi oleh saraf ulnaris, termasuk otot abductor digiti mini dan otot flexor digiti mini brevis. Lanjut, pada muskulus di regio antebrasi. Saraf medius menginervasi sebagian besar otot flexor antebrasi, sebagian besar otot tenar dan lumbricalis pertama dan kedua. Saraf ulnaris adalah menginervasi beberapa otot flexor antebrasi, sebagian besar otot di tangan, termasuk hipotenar, interosseus, abductor pollicis, serta lumbricalis ketiga dan keempat. Terus ada saraf radialis menginervasi semua otot eksterior di antebralis. Terus ada musculus regio antebrachium. Anatomi dan kinesiologi pada otot-otot di daerah antebrachium sangat penting karena lengan bawah memainkan peran kunci dalam gerakan tangan.
Otot-otot utamanya yaitu otot brachioradialis, otot pronator teres, otot flexor carpis radialis, otot palmaris longus, otot flexor carpis ulnaris. Terus otot flexor digitorum superficialis, terus ada otot flexor digitorum profundus, terus ada otot flexor pollicis longus, terus ada otot pronatus quadratus. Nah, letak otot brachialis itu di lengan bagian atas ke radius tulang ke bawah di sisi lateral lengan. Fungsinya itu flexor utama pada sendi siku. Terus kinesiologi menghasilkan flexor pada sendi siku. Otot pronator teres itu lokasinya memanjang dari humerus ke ulna ke radius. Fungsinya untuk berperan pronasi lengan bawah. Kinesiologi memungkinkan rotasi ke arah pronasi di sendi radioulnar proksimal serta membantu flexor pada sendi. Terus ada otot flexor carpis radialis, itu lokasi memanjang dan dari epicondylus medialis mengurus ke pangkal tulang. Fungsinya itu untuk flexor pada pergelangan tangan serta abduktor. Kinesiologinya itu berkontribusi pada fleksi pergelangan tangan. Terus ada otot palmaris longus, itu lokasinya ada memanjang dari epicondylus medialis humerus ke aponeurosis palmaris. Fungsinya untuk membantu flexor pada pergelangan tangan dan menstabilkan telapak tangan saat menggenggam. Kinesiologinya membantu fleksi pergelangan tangan meskipun kontribusinya kecil. Terus ada otot flexor carpis ulnaris dari epicondylus medialis humerus dan ulna ke pangkal tulang metakarpal kelima. Fungsinya itu ada flexor pada pergelangan tangan dan adduktor deviator dari tangan. Kinesiologinya itu flexing pergelangan tangan dan membantu dalam deviasi ulnar. Terus ada otot flexor digitorum superficialis, itu lokasi dari humerus, ulna dan radius ke falang tengah jari. Fungsinya itu untuk flexor pada sendi interphalangeal. Terus kinesiologinya itu menghasilkan fleksi jari tengah pada sendi-sendi interphalangeal proksimal dan metacarpolangeal. Terus ada otot flexor digitorum profundus, lokasi itu memanjang dari ulna ke falang distal jari-jari 2-5. Fungsinya itu flexor pada sendi interphalangeal distal proksimal dan metacarporal halangeal jari-jari 2-5 juga. Kinesiologi menghasilkan fleksi penuh pada jari-jari berperan dalam menggenggam objek. Terus ada otot flexor pollicis longus, itu lokasi memanjang dari radius ke falang distal ibu jari. Fungsinya itu untuk flexor utama pada ibu jari. Kinesiologinya itu fleksi sendi interphalangeal. Terus yang terakhir ada otot pronator quadratus, itu lokasinya berbentuk segi panjang di distal antebrachio menghubungkan ulna dan radius. Fungsinya itu melakukan pronasi pada lengan bawah. Terus kinesiologinya bekerja sama dengan otot pronator teres dalam pronasi lengan bawah dan menstabilkan sendi otot radioulnar unistal. Otot ini bekerja sama untuk mendukung fleksibilitas, kekuatan, dan stabilitas pergelangan tangan dan jari. Pentingnya dalam aktivitas sehari-hari seperti menggenggam, menulis, dan mengangkat benda. Nah, itu tadi sekian video dari saya tentang laporan kedua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.